Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu bapak tahu kenapa kita disuruh iman kepada hari akhir? Biar kita ada kendalinya. Orang yang pengen hidup terus atau merasa akan hidup terus karena enggak iman hari akhir. Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat zalim, ibu bapak itu karena tidak ingat bahwa akan ada hari akhir. Kalau ibu bapak sekalian ingat ada hari akhir, ada pertanggungjawaban, enggak bakal macam-macam. Nanti akan ditanya, nanti akan kita dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti enggak bisa bohong. Sekarang bisa hoax di mana-mana, apalagi nanti musim kampanye. Itu kadang-kadang banyak hoax sana sini, debat sana sini. Akan banyak nanti. Tapi kalau ingat apa yang kita pencet dari jari kita, mata kita melihat itu akan diminta pertanggungjawaban, kita akan segera alihkan tangan kita kepada yang baik dan melihat yang baik. Apalagi nanti mau milih pemimpin. Kalau ingat ada hari akhir diminta pertanggungjawaban, maka kita akan memilih pemimpin berdasarkan agama kita, bukan berdasarkan sembako yang kita terima. Ini ketawa sudah kebagian sembako belum? Gak usah terima sembako dari caleg. Karena apa? Karena kita akan memilih berdasarkan agama yang kita pilih akan dimintai pertanggungjawaban. Anda milih 01, 02, 03 ada nanti catatannya di hadapan Allah. Maka kita harus menggunakan identitas politik. Kita sebagai muslim memilih berdasarkan agama itu wajib. Yang tidak boleh karena kemusliman kita merendahkan kepada non muslim, merendahkan kepada calon lain itu disebut dengan politik identitas. Identitas politik hukumnya wajib bagi umat Islam berdasarkan agama dia memilih. Tapi kita mengecilkan, merendahkan kelompok lain itu dilarang di dalam Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang nyaring dong, Allahumma shalli ala Muhammad. Sholawat itu juga ada pertanggungjawaban. Ibu bapak baca sholawat tanda cinta pada Rasul bukan hanya untuk rame-rame. Kalau doa tanpa sholawat itu tanpa mahar nggak diterima. Makanya kita iman pada hari akhir. Dan tidak ada yang tahu. Tadi Ustazah sampaikan. La kul innama ilmuha inda rabbi. Yang tahu hanya Allah. Kapan terjadi? Nggak tahu. Tapi yang jelas dekat tanda-tandanya udah keluar semua. Apa tanda tanya? Lihat muka bapak-bapak, ini tanda-tanda kiamat ini. Ibu-ibu tanda-tanda, coba lihat mukanya masing-masing. Karena bapak ibu sekalian, kita kalau tidak ikut amar ma'ruf nahi mungkar, kemaksiatan di mana-mana ikut tanggung jawab dan sekarang merebaknya maksiat itu adalah juga tanda kiamat. Masjid cakep-cakep tapi nggak ada jamaahnya. Itu bertanda menjelang kiamat. Makanya setiap saat biar kita mempersiapkan. Setiap saat kita juga perlu siap-siap. Kalau kita Bapak Ibu sekalian pergi ke masjid aja siap-siap. Mulai tadi dandan pagi, mulai kemarin disetrika jilbabnya ya. Benar. Alhamdulillah daripada kresek-kresek itu kan. Udah keriput gitu. Jilbabnya keriput, mukanya keriput. Tanda sudah tua. Alam juga tanda sudah tua, di mana-mana banjir, di mana-mana panas, tanda sudah tua. Kiamat dekat. Apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa bekal kita? Kalau pulang kampung hanya dua minggu atau 1 minggu itu kita bawa bekal. Kita mau perjalanan ke masjid bawa bekal. Kemudian ma qaddamu wa asyarahum, apa bekal kita kepada Allah? Bu, umur berapa? 60. Nabi itu wafat umur berapa? Insya Allah 3 tahun lagi paling lama. Bu, pengen masuk surga? Pengen cepat apa enggak? Bingung.
Ditanya jawab tanpa mikir. Yang sering begitu bapak-bapak diomelin tuh begitu sama ibu-ibu. Nggak mikir, diomelin bapak-bapaknya. Setelah ngomel baru nyesel. Baru sayang dibikinin kopi. Nah begitu juga bapak ibu sekalian, kita tidak tahu disiapkan. Gimana cara menyiapkan untuk hari akhir? Simple bapak ibu sekalian. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Kalau kita ini berada dimanapun bekalnya takut kepada Allah. Kita tidak akan pernah macam-macam. Enggak ada orang nih. Enggak ada yang tahu. Bermaksiat. Tapi kalau tahu Allah akan melihat di mana aja kita berada. Kita akan macam-macam. Dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Di hari kiamat nanti catatan kita akan masuk semua dan kita akan melihat catatan kita. Ditanya oleh Allah. Wahai hambaku, apakah ada dari catatan ini yang tidak engkau kerjakan? Kayak catatan digital. Jejak digital nggak bisa dihapus. Itu baru digital. Catatannya Rokib Atid juga nggak bisa dihapus Bapak Ibu sekalian. Nggak akan bisa ngingkarin nih kerjaan. Lagi ghibah. Nih pas lagi ngiri. Nih pas lagi ngomelin suami. Ini pas lagi bohongin istri. Ketawa nih ke pengalaman ini. Catatannya ada semua Bapak Ibu sekalian. Dan tidak mungkin mengingkari. Maka takwa itu apa artinya? Fi'lul awamir. Melaksanakan seluruh perintah Allah. Wal bu'du anin nawahi. Menjauhi daripada yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Jadi mau ada apapun motif kita adalah karena Allah. Ittaqillah, takwa kepada Allah. Minal muttaqin, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu ibu bapak sekalian bekal pertama. Jadi kalau sudah takwanya ada berarti punya bekal. Maqaddamu, apa yang akan dipersembahkan kepada Allah udah saya bawa. Ibaratnya maqaddamu itu apa persembahan kita, oleh-olehnya apa nih? Hidup 60 tahun, apa yang dikerjakan? Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit umur Nabi umat Nabi Muhammad yang melebihi 70 tahun. Yang kedua yang diajaran wa asbi'is sayyatal hasanatamhuha. Yang kedua bekalnya biasakan. Kita ini kan pasti manusia biasa berbuat salah. Jadi kalau nyari istrinya enggak berbuat salah, sampai kapanpun tidak akan dapat istri. Nyari suami yang enggak pernah salah, selamanya dia tidak akan pernah mendapatkan suami. Tetapi yang bagi kita berbuat salah, wa asbi'is sayyi'atal hasanata. Biasakan kita ini tobat. Cara tobat itu kalau berbuat salah bisa berbuat baik. Mungkin nyakitin istri, besok bawain oleh-oleh. Mungkin pernah nyakitin istri, ngomong kurang baik, besok cium istrinya. Gitu, kalau nenek-nenek dicium ketawa gitu. Karena udah lama nggak dicium gitu ya. Yang mesra ibu-ibu sekalian, ciumannya itu adalah pahala. Lebih besar pahala daripada mencium hajar aswad, daripada desak-desakan cium hajar aswad. Lebih baik nyium itu ketawa, senang lama nggak dicium itu Pak. Bapak ini nggak pernah nyolek gitu ya. Wa asbi'is sayyatal hasanatamhuha. Itu. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, menggaul, berbuat, bermuamalah dengan cara yang baik, menjadi akhlakul karimah. Kalau 3 bekal kita punya Bapak Ibu sekalian, insya Allah menghadapi hari akhir dan kiamat kita sudah tenang, punya bekal menghadap Allah Subhanahu